Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpulnya kami di sini ingin membedah ilmu yang kami dapat dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Semoga beliau meridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab rahasia-rahasia zakat. Zakat asal kata azka yuski atau zakatun, mensucikan diri atau jiwa. Zakat berarti mensucikan diri melalui harta atau benda yang kita punya untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijadikan zakat itu sebagai asas atau pondasi dari bangunan, dan dia jelaskan bahwa dengan karunia menjadi sucilah orang-orang yang mensucikan diri dari kalangan hamba-hambanya. Dan dari kekayaan berzakatlah orang-orang yang menzakati hartanya. Semoga rahmat atas Nabi Muhammad SAW yang terpilih, manusia dan matahari petunjuk, dan sahabatnya dan keluarga-keluarga yang dikhususkan dengan ilmu dan takwa. Adapun selanjutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat sebagai salah satu bangunan Islam, dan dia iringkan setelah sholat yang merupakan setinggi-tinggi tanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunya Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa itaiz zakah." Artinya, Islam itu dibina atau dibangun atas 5 hal, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang diutusnya, mendirikannya salat dan menunaikan zakat. Dan dia mengeraskan ancaman bagi orang-orang yang lalai terhadap zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beritahu kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Quran surah At-Taubah ayat 34. Yang pertama, binatang ternak. Syarat pertama adalah binatang ternak. Keadaannya binatang ternak, maka tidak ada zakat pada binatang ternak kecuali onta, sapi, dan kambing. Adapun kuda, bagal, dan keledai dan peranakan antara kijang dan kambing, maka padanya tidak ada zakat. 2. Digembalakan tanpa diberi makan, maka tidak ada zakat pada binatang ternak yang diberi makan. Apabila ia menggembala 1 waktu dan diberi makan 1 waktu, dengan demikian tanpa ongkosnya, maka padanya tidak ada zakat. 3. Tetap ada setahun. Rasulullah SAW bersabda, "La zakata fi malin hatta alaihil haula la zakata fi malin hatta alaihil haul." Yang artinya, maka tidak ada zakat pada harta sehingga atasnya genap 1 tahun. Manakala ia menjual harta di pertengahan tahun atau memberikannya, maka terputuslah tahun itu. Sempurnanya pemilikan dan pembelanjaan, maka wajib zakat pada binatang ternak karena ia yang mengakar harta itu. Tidak wajib zakat pada harta hilang yang digasap, kecuali harta itu kembali dengan seluruh perkembangannya, maka ia wajib menzakatin apa yang hilang itu ketika kembali. Seandainya ia menanggung hutang yang menghabiskan hartanya, ia tidak wajib zakat. Karena dengan harta itu ia bukan orang kaya, karena kekayaan itu adalah harta yang berlebih dari kebutuhannya. Sempurnanya nisab. Adapun onta, maka padanya tidak ada zakat sampai onta itu mencapai 5 ekor onta, padanya biri-biri jazah, yaitu biri-biri yang berada pada tahun kedua, atau kambing tsaniyah, yaitu kambing yang berada pada tahun ketiga. 10 ekor onta, padanya 2 ekor kambing. 15 ekor onta, padanya 3 ekor kambing. 20 ekor onta, padanya 4 ekor kambing. 25 ekor onta, padanya bintu makhod, yaitu onta yang berada pada tahun ketiga. Jikalau di dalam hartanya tidak ada bintu makhod, maka ibnu labun, yaitu anak onta jantan yang berada pada tahun ketiga. 36 ekor onta, padanya ibnatul labun. 46 ekor onta, padanya
bintu labun. 61 ekor onta, padanya hikoh, yaitu anak onta yang berada pada tahun keempat. 76 ekor onta, padanya 2 ekor bintu labun. 91 ekor onta, padanya 2 ekor hikoh. Apabila onta itu telah mencapai 121 ekor, maka padanya 3 ekor bintu labun. Apabila onta itu telah mencapai 130 ekor, maka perhitungan itu telah menetap. Jika 50 ekor, maka padanya onta hikoh. Dan jika 40 ekor, maka padanya hikoh. Adapun sapi, maka tidak ada sesuatu zakat padanya sehingga mencapai. Yang pertama, 30 ekor sapi, maka padanya tabi, yaitu anak ekor sapi yang berada pada umur tahun kedua. Yang kedua, 40 ekor sapi, maka padanya musinnah, yaitu anak ekor sapi yang berada pada umur tahun ketiga. Yang ketiga, 60 ekor sapi, maka padanya 2 ekor tabi. Dan setelah itu perhitungan itu tetap dalam setiap 40 ekor sapi, maka zakatnya musinnah. Dan dalam 30 ekor sapi, maka zakatnya seekor tabi. Adapun kambing, maka tidak ada sesuatu padanya sehingga mencapai 40 ekor kambing, maka padanya seekor biri-biri jazaah umur 1 tahun masuk tahun ketiga. 121 ekor, maka pada 2 ekor yang bermutu rendah dan tidak akan diambil harta itu akan hewan yang tukang makan, hewan yang dari riba, hewan yang akan melahirkan, dan hewan yang paling disenangi oleh pemilik harta tersebut. Dan 201 ekor, maka padanya 3 ekor kambing, dan 400 ekor, maka padanya seekor kambing. Kemudian perhitungan itu tetap dalam 100 ekor kambing. Wajib kedua zakat tanaman. Wajib 1/10 pada setiap tumbuh-tumbuhan dan menguatkan makanan pokok yang mencapai 800 man. Dan tidak ada sesuatu zakat pada apa yang dibawanya, tidak pada buah atau kapas, tetapi pada biji-bijian yang menguatkan padanya kurma kering dan anggur kering. Dipandang 800 man itu kurma kering dan anggur kering. Tidak pada kurma yang basah, mentah dan anggur yang basah. Dikeluarkan hal itu setelah dikeringkan. Dan sempurna harta salah seorang dari 2 harta yang dicampur dengan orang lain. Dalam percampuran total seperti kebun yang menjadi sekutu di antara ahli waris. Semua sebanyak 800 man anggur kering, maka wajib atas mereka 80 man. Anggur kering menurut kadar bagian mereka, tidak dipandang percampuran jiwar padanya. Nisab gandum tidak sempurna dengan nisab syair, dan nisab syair sempurna dengan salat karena salat itu termasuk jenis syair. Inilah ukuran kewajiban jika tanaman disirami dengan aliran atau saluran. Jika tanaman disiram dengan kincir atau timba, maka wajib atas 1/10 menjadi 5%. Jika keduanya berkumpul, maka yang lebih banyaklah yang dipergunakan untuk memandang. Adapun sifat yang wajib, maka kurma kering dan anggur kering dan biji-bijian kering itu adalah setelah dibersihkan. Dan tidaklah diambil anggur dan ratap, kurma basah, kecuali jika di pohon terkena mara bahaya, penyakit dan lain-lain. Adapun kemaslahatan itu dalam memetiknya sebelum sempurnanya pendapatan. Lalu kurma basah mentah diambilkan untuk ditakar 9 takaran untuk pemilik dan setakar untuk orang fakir. Macam zakat ketiga, macam zakat emas dan perak. Apabila tahun telah sempurna atas timbangan 200 dinar perak murni dengan timbangan Mekah, maka pada yang zakat 5 dirham, yaitu 1/4 dari 1/10, 2,5%. Apa yang berlebih, maka dengan perhitungannya, walaupun 1 dirham. Nisab emas adalah 20 miskal murni dengan timbangan Mekah. Padanya zakat 1/4 dari 1/10, 2,5%. Apa yang berlebih, maka dengan perhitungannya. Jika kurang 1 biji-bijian, seberat biji-bijian, maka padanya tidak zakat. Dan wajib zakat atas orang yang mempunyai dirham yang tidak murni apabila terdapat padanya perak murni dengan ukuran ini. Dan wajib zakat
pada emas dan perhiasan yang terlarang seperti bajana emas dan perak, dan bajana emas dan kendaraan emas bagi orang laki-laki, dan tidak wajib zakat pada perhiasan yang diperbolehkan, dan wajib zakat pada piutang harta yang diutang yang nama harta itu pada orang kaya. Tetapi zakat itu wajib ketika piutang itu dipenuhi dan piutang itu ditunda, maka tidak wajib zakat kecuali sudah sampai waktunya zakat. Zakat dagangan itu seperti zakat emas dan perak. Jika uang itu adalah satu nisab, jika uang itu kurang atau ia membeli barang dagangannya dengan usahanya, di tahun itu dihitung dari waktu pembeli. Barang siapa yang menjualkan barang dagangannya dari hasilnya, maka dia melakukannya dengan semata-mata, maka padanya zakat wajib tahun modal harta, sebagaimana dalam pertukaran anak hewan dan harta yang dipertukarkan anak perempuan. Harta zakat, qirat atau amil sebelum giliran. Inilah yang disebut dengan kias. Macam kelima, rikas dan barang tambang. Rikas adalah harta simpanan pada masa jahiliyah yang terdapat di dalam tanah yang tidak berlaku pemilikan dalam Islam. Wajib bagi orang yang mendapatkannya dalam emas dan perak itu 1/5-nya. Tahun tidaklah diperhitungkan. Yang paling utama juga tidak diperhitungkan nisab karena mirip ghanimah. Dan dipandangnya sebagai zakat juga tidak jauh karena tempat pentasarufan atau pembagiannya seperti pembagian zakat. Oleh karena itu, rikas dikhususkan atas emas, perak menurut pendapat yang sahih. Adapun barang tambang, maka tidak ada zakat atas apa yang dikeluarkan dari bumi kecuali emas dan perak. Padanya setelah dilembutkan dan dibersihkan adalah 1/4 dari 1/10 menurut pendapat yang sahih. Atas dasar ini dipandanglah nisab. Sedang mengenai tahun ini ada 2 pendapat. Menurut satu pendapat wajib 1/5 atas dasar ini, maka nisab tidak dipandang. Dan mengenai nisab ada 2 pendapat yang lebih mirip dan ilmu di sisi Allah Ta'ala dalam menentukan wajib itu disamakan dengan zakat dagangan, karena tambang itu semacam usaha kasab. Dan mengenai tahun disamakan dengan tanam-tanaman. Dan yang berhati-hati adalah dikeluarkan 1/5 dari yang sedikit dan yang banyak, dan juga dari uang emas dan perak untuk keluar dari perbedaan-perbedaan pendapat ini, karena itu adalah dugaan-dugaan yang mendekati perlawanan. Menetapkan fatwa padanya terdapat bahaya karena berlawanannya hal yang mirip. Udah bang. Zakat fitrah adalah zakat yang berdasarkan pada sabda Rasulullah, yaitu zakat yang wajib bagi seluruh umat muslim yang berlebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang di bawah tanggungannya pada hari dan buka Idul Fitri. Yang dikeluarkan sebanyak 1 syak Rasulullah, yaitu 22/3 man dari makanan pokoknya atau makanan yang lebih utama daripadanya. Jika ia makan menggunakan hintah, yaitu gandum, maka tidak boleh zakat dengan syair, gandum yang jelek. Jika ia makan menggunakan biji-bijian, maka ia harus memilih yang terbaik dari biji-bijian tersebut. Dari manapun ia mengeluarkannya, maka itu cukup. Wajib atas suami untuk membayar zakat fitrah istri dan anak-anaknya, hamba-hamba sahayanya, dan kerabat yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Yang dimaksud dengan kerabat yang nafkahnya menjadi tanggungannya adalah ayah, ibu, dan anak. Rasulullah SAW bersabda, "Addu shadaqatal fitri aman tamunun." Tunaikanlah zakat dari orang yang menjadi tanggungannya. Dan wajib membayar zakat hamba yang bersekutu oleh 2 orang bersekutu, dan tidak wajib zakat hamba yang kafir. Orang yang didahulukan nafkahnya adalah orang yang nafkahnya lebih kuat. Rasulullah SAW telah mendahulukan nafkah anak atas nafkah istri atas nafkah pembantu,